Jangan ada yang mengorbankan jam tidur itu untuk kesenangan-kesenangan yang tidak perlu. Jam tidur itu juga penting loh di mata Tuhan. Orang yang dicintai Tuhan itu tidurnya dijagai oleh Tuhan. Tuhan bisa bicara lewat mimpi, Tuhan memberikan berkat kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Lah kalau orang yang dicintai Tuhan tidak tidur-tidur gimana Tuhan bisa memberikan berkat? Yang hobi begadang, bertobat ya. Jaga kesehatan. Terima kasih ya Tuhan. Sungguh Engkau cinta umat-Mu ya Bapak. Ketika malam hari tidak ada orang yang mengerti apa yang kami takutkan. Ketika malam hari tidak ada orang yang memperhatikan kami. Mata Tuhan tertuju kepada setiap kami. Benar-benar Tuhan hamba-Mu berdoa bersama dengan jemaat-Mu. Biar Tuhan setiap jam-jam tidur yang nyaman bisa kembali dirasakan oleh jemaat ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau dengar firman. Biar firman berbicara. Biar setiap ayat-ayat firman menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Kami berdoa biar kami bertumbuh semakin kuat di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap mendengar firman sama-sama katakan. Amin. Berikan sekali lagi kemuliaan buat Tuhan. Sebelum duduk, senyum dulu kiri kanan, bilang senang ibadah bersama Anda. Silakan duduk semuanya. Saya jarang sekali interupsi begitu ya, dapat ayat sebelum firman. Tapi tadi benar-benar Tuhan gerakkan. Seperti ada sebuah ingat-ingatan untuk jemaat. Perhatikan jam tidur ya di malam hari. Jangan ada yang mengorbankan jam tidur itu untuk kesenangan-kesenangan yang tidak perlu. Jam tidur itu juga penting loh di mata Tuhan. Orang yang dicintai Tuhan itu tidurnya dijagai oleh Tuhan. Tuhan bisa bicara lewat mimpi, Tuhan memberikan berkat kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Lah kalau orang yang dicintai Tuhan tidak tidur-tidur gimana Tuhan bisa memberikan berkat? Yang hobi begadang, bertobat ya. Jaga kesehatan. Walaupun berkata, sudah biasa, kuat kok saya didoping pakai kopi gitu ya. Tetap Tuhan itu ciptakan tidur. Betul? Ya, perhatikan jam tidur di malam hari jemaat ya. Oke, hari ini firman Tuhan sepanjang hari ini bicara tentang pertumbuhan. Karena kita rindu pertumbuhan rohani terjadi di setiap jemaat Tuhan. Melalui proses pemuritan dan memuridkan dan dimuridkan gitu ya. Tadi pagi bertumbuh dalam pengenalan. Pengenalan akan Tuhan itu ternyata sesuatu yang kita perlu sengaja terus miliki, karena itu tidak otomatis. Bisa jadi kita merasa sudah cukup kenal gitu ya. Jadi perlu untuk terus bertumbuh dalam pengenalan. Lalu bertumbuh karena pemuritan. Ada 3 dimensi pemuritan apa saja yang Tuhan itu mau berikan dalam diri kita setiap orang percaya. Lalu ibadah 3 barusan bertumbuh menjadi dewasa. Apa bedanya menjadi seperti anak kecil dan meninggalkan sifat kanak-kanak. Ibadah 3 ya. Dan ibadah 4 bertumbuh semakin kuat. Nanti ibadah 5 bertumbuh sekalipun dalam tekanan. Mari kita lihat firman Tuhan. Bertumbuh semakin kuat. Bukan cuma sekedar bertumbuh. Bukan sekedar bertambah jumlahnya, produktif, menghasilkan sesuatu. Tapi kita merindukan sebuah pertumbuhan yang bertahan lama. Karena itu pertumbuhannya harus kuat. Kalau bertumbuh sebentar, lalu ada sedikit tantangan, lalu kita mudah goyah, maka pertumbuhan kita itu seperti mudah sekali terhambat. Tapi kalau pertumbuhan kita kuat, maka pertumbuhan itu akan berlangsung lama. Tapi menuju ke pertumbuhan menjadi kuat tidaklah instan. Kalau firman Tuhan katakan, kan Allah yang memberi pertumbuhan. Iya, tapi sebelum dikatakan Allah memberikan pertumbuhan, dikatakan Paulus menanam, Apolos menyiram. Artinya ada bagian kita juga Bapak Ibu Saudara. Supaya pertumbuhan kita semakin kuat, apa saja yang perlu kita lakukan? Apa saja prinsip-prinsipnya? Yang pertama kita buka di Efesus 6 ayat yang ke-10. Dikatakan, akhirnya hendaklah kamu kuat. Kuatnya tipenya seperti apa? Ini dia. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Di dalam kekuatan
kuasanya. Ini adalah prinsip pertama, bertumbuh menjadi semakin kuat, yaitu jadilah kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Ini bukan sebuah teori, tapi ini sebuah kepastian, kebenaran. Kalau kita punya pertumbuhan di dalam Tuhan, kekuatan kita di dalam Tuhan dan di dalam kekuatan kuasanya Tuhan, maka pertumbuhan kita itu akan nyata. Kekuatan kita itu akan semakin bertambah. Saya berikan sebuah ilustrasi. Kalau ada anak kecil yang tiba-tiba itu mau memakai sepatu boot papanya. Kalau anaknya kecil, dia lihat papanya kok gagah ya pakai sepatu boot, lalu dia itu kepingin, dia masukkan kakinya, dia belum melangkah dia sudah jatuh. Kenapa? Kakinya yang kecil tidak bisa mengangkat sepatu boot itu. Pertanyaannya, apakah sepatu bootnya yang perlu dibuat jadi lebih kecil supaya anak ini bisa mengangkat? Ya, kalau cuma sepatu bisa ya. Tapi seringkali ini ilustrasi menggambarkan waktu kita menghadapi masalah-masalah yang kita tidak bisa handle, masalah-masalah yang melebihi kekuatan kita. There you go. Masalah yang kita pikir, aduh ini berat banget, saya tidak mampu. Dan kita berpikir, bisa nggak masalahnya dikecilkan? Bisa nggak sepatu bootnya digunting-gunting, dipotong-potong? Saya mau sepatu boot yang itu, tapi saya nggak mau yang gede itu, yang berat itu. Kecilin dong. Nggak bisa. Yang kita lakukan adalah membiarkan anaknya bertumbuh dan menjadi semakin kuat. Bukan sepatu bootnya yang dikecilin, tapi anaknya yang semakin bertumbuh, semakin kuat. Sehingga ketika dia sudah remaja, dia masukkan kakinya ke sana. Dia akan bingung. Ini sepatu boot yang dulu saya nggak bisa angkat. Tapi ternyata saya sudah jalan dan enak sekali. Keren sekali saya pakai sepatu boot ini. Jangan minta masalah Anda mengecil. Tapi minta supaya Anda bertumbuh semakin kuat. Amin. Supaya apa? Anda bisa berkata segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Yang memberi kepadaku kekuatan. Filipi 4 ayat 13. Dari mana sumber kekuatan kita? Jelas dari Tuhan. Betul, iya, jawabannya pinter ya, langsung dari Tuhan. Tapi gimana caranya dapat kekuatan itu dari Tuhan? Kita lihat dulu satu prinsip ayat di Yesaya 40 ayat 29 sampai 31. Yesaya 40 ayat 29 sampai 31 katakan begini, ayat 29. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Amin, ini janji Tuhan. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Perhatikan ayat ini berubah drastis sekali. Yang pertama menunjukkan bahwa ada orang yang lelah dan tiada berdaya. Tapi ketika orang ini menanti-nantikan Tuhan. Ternyata menanti-nantikan Tuhan itu merupakan sebuah rahasia. Mendapatkan kekuatan di dalam Tuhan. Apa itu menanti-nantikan? Nanti kita lihat sama-sama. Perhatikan dulu, menanti-nantikan Tuhan. Coba, ini bukan sesuatu yang sulit dimengerti. Menanti-nanti itu proses yang menyenangkan atau proses yang membosankan? Kebanyakan dari kita akan berkata, membosankan. Orang kok cuma disuruh diam menanti-nantikan Tuhan. Tapi heran ya, dengan menanti-nantikan Tuhan itu ternyata malah jadi tambah kuat. Bayangannya seperti ini, kalau kita punya alat yang membutuhkan kekuatan listrik, begitu kekuatannya penuh, listriknya penuh, baterainya penuh, langsung dia kuat sekali, zzz, gitu ya, melakukan fungsinya. Tapi begitu lama-lama, zzz, zzz, kita tahu, oh ini kekuatannya sudah hilang. Apa yang kita lakukan? Kita tancapkan kepada sumbernya dan kita biarkan. Betul? Kita tidak akan paksa. Bisa sih
kita colokin sambil kita pakai, ya enggak akan maksimal. Tapi kalau kita benar-benar biarkan itu, ngecas dulu, itu loh, seperti itu loh menanti-nantikan Tuhan. Kalau kita biasanya gimana? Kalau sudah lelah, kepengennya langsung instan dapat kekuatan. Kepengennya itu gak usah pakai proses-proses yang lama. Saya lelah ya saya pengen semangat. Kalau lelah badan enak, tinggal tidur aja apapun yang terjadi. Gua mah bodo amat pokoknya mau tidur. Supaya bangun seger. Kalau cuma lelah badan bisa. Tapi kalau jiwa yang lelah, kalau roh yang lemah, enggak bisa instan. Harus tahan menanti-nantikan Tuhan. Bedanya menantikan Tuhan itu enggak sama dengan kita ngecas yang do nothing. Menantikan Tuhan itu adalah ini loh. Mengisi hidup kita dengan Tuhan. Lewat cara apa? Simple. Hal yang dasar. Memuji menyembah. Membaca firman. Bahkan berdoa. Apa hubungannya Kak? Memuji menyembah, baca firman, berdoa dengan masalah saya ini. Kita pikir tidak ada hubungannya. Tapi waktu kita baca Alkitab, kita memuji menyembah, kita berdoa, apalagi kalau kita sudah dipenuhi dengan Roh Kudus dengan karunia berbahasa lidah, kita berdoa dengan bahasa roh. Dan itu kan membangun manusia roh kita. Kita bukan sedang tidak melakukan apa-apa. Kita sedang menanti-nantikan Tuhan. Sambil kita memuji, menyembah, kita deklarasikan siapa Dia. Daripada kita bolak-balik ngomong tentang masalah kita, kenapa kita nggak ngomong sama masalah kita tentang Allah kita yang besar? Bukan cuma ngomong sama Tuhan, Tuhan aku punya masalah, lu mana Tuhan kok nggak tolong-tolong, saya sudah nggak tahan. Itu bukan menanti-nantikan, itu ngomel sama Tuhan. Menanti-nantikan itu berharap-harap. Datang ke Tuhan memuji menyembah, baca Alkitab. Baca Alkitab itu kadang ya, kalau yang dibaca ayat pertama langsung sesuai dengan apa yang kita dapatkan, kita langsung, Eureka, ini dia jawabannya. Langsung kita tutup Alkitabnya. Kita langsung bilang, saya sudah dapat jawaban dari firman. Langsung sharing di grup. Ingat gak tadi malam aku berdoa supaya permasalahanku ini. Tadi pagi dapat ayat langsung. Ternyata enggak loh. Baca Alkitab itu gak ada hubungannya kadang malah sama hidup kita. Kita baca aja, aduh lagi punya masalah lah, kok urutannya sekarang lagi baca kita bilangan, aduh hubungannya apa ini sama hidupku, kandil-kandil ini. Tapi di situ Anda belajar menantikan Tuhan. Di situ Anda belajar menyapih jiwa Anda, menenangkan jiwa Anda di hadirat Tuhan. Itu loh sumber kekuatan yang sesungguhnya. Bukan cari pertolongan instan. Kadang telinga kita itu ya pengennya langsung dapat kata-kata menguatkan. Aduh apalagi kalau sampai bisa ditelepon sama hamba Tuhan tertentu gitu. Rasanya langsung jreng. Hati-hati ya. Firman Tuhan bilang, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Loh Kak, saya kan mengandalkan pendeta. Iya pendeta kan manusia. Termasuk di dalamnya. Tuhan itu jelas sekali. Tuhan itu dalam hal ini, saya melihat sebuah kecemburuan. Tuhan tidak mau kita mendapatkan kekuatan di luar Dia. Ada ayat firman Tuhan katakan begini, Yeremia 17 ayat 5 sampai 8. Agak keras sih firmannya, sampai dikatakan beginilah firman Tuhan. Terkutuklah. Artinya, there will be no blessing. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Yuk latih diri kita. Untuk bertumbuh semakin kuat. Tapi jadilah kuatnya itu di dalam Tuhan. Di dalam kekuatan kuasanya. Bukan mengandalkan manusia. Selanjutnya bilang apa? Yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Tidak apa-apa, sudah biasa kok masalah seperti ini. Bisa. Saya bisa handle sendiri. Mau sampai kapan? Sampai satu titik Anda akan bilang, enggak tahan, saya sudah hadapi begini. Tapi kok enggak ada perubahan. Mana katanya sumber kekuatan? Lalu Tuhan di surga cuma liatin,
Lah kamu pakai kekuatanmu sendiri terus gak pernah datang berserah dan menanti-nantikan. Kamu cari cara sendiri, kamu nego sana sini. Kita pakai kekuatan sendiri. Itu termasuk loh yang tadi dibilang, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Karena apa? Karena orang yang mengandalkan manusia dan orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, hatinya menjauh dari Tuhan. Makanya kenapa ya kok seolah-olah cuma mengandalkan aja begitu tuh Tuhan sensitif banget. Karena ternyata orang yang mengandalkan manusia dan mengandalkan kekuatannya, itu merasa itu jadi seperti sesuatu yang lebih instan dan gampang. Karena tadi apa? Karena kalau berurusan dengan Tuhan, harus menanti-nantikan. Makanya orang gagal dalam menanti-nantikan. Pengennya instan, padahal waktu instan, waktu cari pertolongan dari orang, waktu mengandalkan kekuatan sendiri. Ini yang firman Tuhan katakan, hatinya tuh menjauh dari Tuhan. Tuhan tuh seneng loh, kita tuh ngandalin Tuhan. Ayat 6 itu adalah kutubnya ya, seperti semak bulus di padang belantara. Tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Dia akan tinggal di tanah angus padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Tapi perhatikan ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Hati-hati Bapak Ibu Saudara, kepada siapa kita letakkan pengharapan kita. Tuhan tidak mau diduakan. Tuhan mau kita benar-benar mengandalkan Tuhan dan menaruh harapan hanya kepada Tuhan. Berkatnya apa? Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ini loh menjadi kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Ada satu janji Tuhan lagi, indah banget ya dari poin 1 ini. Mazmur 84 ayat 5 sampai 7. Ini ayat yang sudah sering kita baca. Ini ayat Mazmurnya dari Bani Korah. Dikatakan begini, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan, makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Orang yang sumber kekuatannya di dalam Tuhan, yang berhasrat mengadakan ziarah itu artinya pergi melakukan perjalanan rohani, bukan tentang benda-bendanya ya, atau lokasi-lokasi situs-situsnya yang bersejarah, tapi apa yang kita ingat tentang tempat itu. Misalnya kita pergi ke Israel, kita lihat, oh ini tempat Yesus dibaptis, kita juga ngalami hadirat Tuhan di sana. Bukan mengkultuskan tempatnya, tapi berjumpa dengan siapa di sana. Bukan hanya sekedar datang ke gereja, tapi berjumpa siapa di gereja. Bukan hanya sekedar beribadah rutin, tapi ngalami apa di rumah Tuhan, itu yang membuat perbedaan. Dan dikatakan kalau orang yang kekuatannya di dalam Tuhan ini melintasi lembah baka ini simbol dari lembah air mata, yaitu perjalanan hidup yang penuh dengan penderitaan dan tangisan. Orang yang kekuatannya di dalam Tuhan, dia akan mengubah lembah baka itu menjadi tempat bermata air. Bukan air mata yang keluar itu seolah-olah masalahku besar. Orang yang kekuatannya di dalam Tuhan itu bisa mengubah air matanya dari air mata yang penuh penderitaan menjadi air mata yang menyegarkan. Mata air itu memberi kehidupan bagi banyak orang. Orang yang kekuatannya di dalam Tuhan itu tidak akan tersesat dengan dirinya sendiri dan masalahnya. Karena Tuhan akan menuntun dia melihat apa yang Tuhan lihat. Coba bayangkan kalau pakai kekuatan sendiri, dipikir-pikir sendiri, kok bisa ya orang itu jahat sekali sama aku lalu nangis, lalu ingat kok sama ya sama drama Korea yang itu.
Berarti nanti sebentar lagi dia akan begini ya. Air matanya sia-sia. Lembah baka. Lembah penderitaan yang tidak ada ujungnya. Karena itu jadilah kuat di dalam kuat kuasa Tuhan. Anda akan lihat. Anda tidak akan nangis lagi untuk diri sendiri. Saya suka Pastor Philip itu ajarkan kepada kita anak muda waktu itu. Untuk kontrakkan air mata. Bagi kebangunan rohani. Setiap kali mau nangis untuk diri sendiri. Langsung daripada air matanya ini terbuang sia-sia untuk nangisin diri sendiri. Mana pokok doa? Mana yang mau didoakan? Kampus mana yang mau didoakan? Tuhan, walaupun pikirannya, masalahku, tapi mulutnya ini memimpin dengan iman. Tuhan, selamatkan teman-temanku di kampusku, Tuhan. Aku menangisi teman-temanku. Antara bingung, antara nangisi masalah atau nangisin kampus. Berjuang. Dan hebatnya orang yang kekuatannya di dalam Tuhan itu, makin lama bisa makin kuat. Hebat gak? Orang itu kalau sudah jalan tambah lama, logikanya tambah lemah. Pernah lihat orang yang jalan dengan Tuhan? Kok enggak ada capeknya ya? Kok enggak ada capeknya ya? Sudah menangkan Jawa, menangkan pulau-pulau, menangkan Indonesia. Sekarang itu hatinya lagi tertuju kepada bangsa-bangsa. Kok enggak capek ya? Di gereja kita ini adalah gereja yang mengandalkan Tuhan. Gereja yang berjalan dalam perkenanan Tuhan. Gereja kita itu berjalan kian lama, kian kuat. Berjalan gak jadi lelah, berlari gak jadi lelah. Maka jemaatnya pun akan punya spirit yang sama. Amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Jangan berhenti karena lembah baka Anda. Jangan berhenti dengan berkata, sorry ya, saya lagi ada di lembah baka. There is unexpected things happen. Hidup saya tiba-tiba like turbulence. Tiba-tiba hidup saya tuh kacau balau. Saya lagi ada di lembah baka. Jangan berhenti di lembah baka. Anda akan melewati lembah baka dan mengubahnya menjadi mata air. Kata firman, kalau kekuatan Anda ada di dalam Tuhan. Bertumbuhlah menjadi kuat. Amin. Ya. Lalu yang kedua, bukan hanya kuat dalam menghadapi masalah. Prinsip bertumbuh menjadi kuat adalah kuatkanlah hati untuk melakukan kebenaran firman. Ternyata dibutuhkan tekad loh, dibutuhkan kebulatan hati, dibutuhkan kekuatan untuk kita tuh bisa melakukan firman. Yosua 23 ayat 6, ini adalah perkataan akhir-akhirnya Yosua kepada bangsa Israel. Dulu awal waktu Yosua memulai kepemimpinannya, Yosua lah yang mendapatkan kalimat ini, kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan menyimpang ke kanan ke kiri. Ternyata itu yang dipegang oleh Yosua seumur hidupnya. Bahkan sampai setelah bangsa Israel mendapatkan tanah perjanjiannya masing-masing, apa yang Yosua hidupi itu yang diajarkan. Yosua berkata begini kepada bangsa Israel, kuatkanlah benar-benar hatimu dalam memelihara dan melakukan segala yang tertulis dalam kitab hukum Musa, supaya kamu jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Ini bukan seolah-olah kata kiasan yang indah gitu ya, kok kayaknya bagus dikasih benar-benar. Enggak, ini adalah sebuah penekanan yang penting. Yosua tahu bahwa untuk bisa melakukan firman dibutuhkan hati yang kuat. Untuk bisa mentaati firman, untuk bisa mengalahkan keinginan daging, lebih memilih mengikuti keinginan roh. Untuk melakukan firman berarti mengalahkan keinginan daging. Dibutuhkan hati yang benar-benar kuat. Makanya Yosua bilang, kuatkanlah benar-benar hatimu. Benar gak kamu udah kuatin hatimu benar-benar? Gak bisa firman Tuhan itu sulit. Kamu udah benar-benar kuatin hatimu enggak? Jangan cepet-cepet bilang, sulit ya jaga kekudusan di akhir zaman. Kamu sudah benar-benar menguatkan hatimu enggak untuk melakukan, memelihara dan melakukan firman. Tidak menyimpang ke kanan, tidak menyimpang ke kiri.
Ternyata ya, karakter ini hampir hilang di akhir zaman. Karena yang ada di akhir zaman, segala sesuatu itu seolah-olah dibuat lebih mudah, lebih murahan. Ikut Tuhan itu gak usah pikul salib. Ikuti aja yang gampang-gampang. Enggak, kembali ke firman. Kalau firman bilang kamu dianiaya, kalau kamu dianiaya karena kamu melakukan yang jahat, ya udah. Tapi kalau kamu lakukan yang baik dan kamu dianiaya, itu kemuliaan. Itu kasih karunia kepada Tuhan. Zaman sekarang jangan gampang kompromi Bapak Ibu Saudara. Di pekerjaan, di kehidupan. Jangan ikut arus. Bukan berarti ketika banyak orang melakukannya, bukan berarti itu benar. Bukan berarti ketika semua orang ngomong hal itu, berarti itu benar. Jangan menyimpang ke kanan ke kiri. Kembali lagi pada apa kata firman. Kuatkan hati untuk benar-benar melakukan kebenaran firman. Dan Tuhan itu tidak membiarkan kita sendirian. Tuhan itu tidak membiarkan kita itu seolah-olah menguatkan hati kita tuh sendirian dengan kekuatan kita. Enggak. Tuhan itu kasih janji 2 Tesalonika 3 ayat 3. Ayat-ayat firman Tuhan itu indah. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap apa yang jahat. Wow. Tuhan itu akan membantu kita bertumbuh. Tuhan itu akan menguatkan hati kita. Dan memelihara kita dari yang jahat. Tuhan itu sungguh-sungguh memberikan Roh Kudus-Nya untuk menjadi penolong yang setia. Tidak pernah ada pribadi yang menyertai kita, manusia terbatas, tapi Allah Roh Kudus tidak ada batasnya. Kalau kita mengaktifkan Roh Kudus di dalam kehidupan kita, pekerjaan Roh Kudus kita inginkan di hidup kita. Kita bilang Roh Kudus, kalau Daud, kalau saya nggak salah ingat, yang bilang, aduh saya kok lupa antara Daud atau Ayub ya. Berjagalah di pintu bibirku ya Tuhan, awasilah perkataanku. Berarti ada usaha sengaja untuk menaruh kekang di lidahnya, supaya ngomongnya nggak sembarangan. Anda pikir Anda lemah, terlalu banyak loh, sungguh. Terlalu banyak orang Kristen yang merasa dirinya itu lemah, gak berdaya, menolak apa yang jahat. Enggak, sungguh enggak. Karena apa? Tuhan yang berjanji Ia akan menguatkan hatimu. Jangan cepet-cepet nyerah dulu. Jangan cepet-cepet bilang, gak bisa, ini temptation-nya terlalu besar. Gak bisa. Lah semua begitu Masa saya aja yang tiba-tiba aneh sendiri? Justru inilah kesempatan, alami firman Tuhan ini. Lihat sendiri bagaimana Ia menguatkan hati kita. Sehingga kebanggaan kita itu bukan hanya menjadi kuat di dalam menghadapi masalah. Tapi kebanggaan kita adalah ketika kita bisa tetap kuat melakukan firman apapun yang terjadi. Amin. Anda yang tahu sendiri struggle Anda apa. Di area mana Anda yang gak kuat. Jangan percaya tipuan yang berkata, you are not strong enough. Hey, you are stronger than you think. Bersama dengan Tuhan Anda punya kekuatan karena Ia yang menguatkan hatimu dan memelihara engkau daripada yang jahat. Hati yang kuat misalnya dalam hal, misalnya kita disakiti orang. Kita bertumbuh. Tuhan kasih hati yang kuat untuk mengampuni. Artinya kita punya kekuatan untuk membuang semua rasa dendam, amarah, keinginan untuk membalas. Kita let go. Bukan kita yang akan hukum orang itu, kita serahkan dia kepada kasih karunia Tuhan. Segala perkara kukur serahkan di kaki Tuhan. Kita punya hati yang kuat untuk mengampuni. Tapi kemudian ternyata orang yang kita ampuni itu gak berubah. Di satu titik kita sudah bilang, gak mampu lagi mengampuni. Tuhan itu akan menguatkan hati kita, bukan hanya untuk mengampuni,
tapi untuk tidak membalas yang jahat dengan yang jahat. Kita menguatkan hati lagi, Tuhan menolong kita menguatkan hati kita lagi. Karena orang yang tadi kita ampuni itu ternyata tetap bersalahi, tetap mengulang-ulang perbuatannya. Di situ mulai ada keinginan untuk membalas, tapi Tuhan berkata, hatimu kuat ya, dia tetap lakukan yang jahat, kamu gak balas dengan apa yang sama jahatnya. Kenapa? Karena waktu kita lakukan hal yang sama jahatnya, langsung deh kita sama seperti orang itu, gak ada bedanya. Tapi ternyata tetap sama, orang itu gak berubah. Tapi lihat ya, hati Anda yang semakin kuat. Anda naik level ke level selanjutnya. Bukan hanya mengampuni, bukan hanya tidak membalas yang jahat dengan yang jahat. Tapi Anda membalas kejahatannya dengan kebaikan. Itu level dewa. Gak ada ya, gak ada level, gak ada dewa ya. Tapi itu istilah, itu levelnya legend gitu loh. Kalau pertama tuh levelnya pemula. Ini tuh levelnya master. Orang jahat, kita bisa balas dengan yang baik. Itu artinya kita bertumbuh dengan kekuatan hati yang dari Tuhan untuk melakukan kebenaran firman. Amin. Nggak peduli orang itu mau gimana. Mau sepatu bootnya masih ada di situ terus. Ya kitanya ini loh yang bertumbuh. Minta sama Tuhan sukacitanya melakukan firman. Kalau bisa melakukan firman itu ada sukacita. Apalagi ketika firman yang kita lakukan itu adalah sesuatu yang kita struggle selama beberapa waktu. Kita bilang, Tuhan jangan turunkan standar firman-Mu, saya yang akan bertambah kuat untuk melakukan firman itu. Dan ketika itu bisa kita lakukan, sukacitanya itu melimpah. Tidak ada sukacita yang lebih besar daripada sukacita melakukan kebenaran firman. Amin. Benar. Firman Tuhan itu kalau dihidupi jadi sebuah pengalaman, itu membawa kita pada pengenalan. Lihat ibadah 1 ya nanti ya. Bisa kan nonton drama Korea berseri-seri? Berarti dengar khotbah juga berseri-seri? Bisa, cuma 5 ibadahnya ya. Drama berapa? 40. Waduh. Ya, makan firman banyak-banyak ya. Lalu yang ketiga apa? Kenapa sih Tuhan itu begitu ngotot menguatkan kita ya? Kayaknya Tuhan itu yang benar-benar He is our biggest supporter gitu ya. Yang kayak Tuhan itu yang kayak bilang, anakku ini hatinya gak lemah. Anakku ini kuat. Kayak Tuhan itu yang kepengen banget gitu loh menguatkan kita gitu ya. Kepengen banget memberi kita kekuatannya. Bahkan dikatakan mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi. Hendak melimpahkan apa? Kekuatan. Kepada orang-orang yang bersungguh hati kepada Dia. Bayangin loh, segitu pengennya Tuhan tuh menguatkan kita. Sampai ada ayat itu. Kenapa sih? Karena ini loh, kekuatan kita akan dipakai Tuhan untuk membangun orang lain. Kekuatan kita itu bukan hanya untuk kita sendiri, Bapak Ibu Saudara. Selalu pekerjaan Tuhan di hidup kita, perbuatan ajaib Tuhan di hidup kita yang menopang kita, yang menguatkan kita itu gak akan pernah berhenti sampai kepada diri kita sendiri. Tuhan itu mau kita menguatkan orang lain, bukan hanya temporary menguatkan, tapi membangun. Kita lihat ayatnya ya. Roma 15, 1-2 dikatakan begini. Kita yang kuat wajib, katakan sama-sama wajib. Wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Istilahnya begini loh. Kita yang sudah menang, jangan lalu kita happy-happy sendiri. Lalu lihat teman kita yang masih lemah, yang masih bergumul. Kita bilang, yeay, bye-bye. Itu bebanmu ya, itu salibmu ya, saya sudah menang ya. Saya mau senang-senang sekarang gitu ya. Enggak. Tapi firman Tuhan katakan begini. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita. Ini bukan berarti people pleaser gitu ya. Artinya gini loh. Kita itu bantu yuk supaya dia itu mendapatkan kekuatan juga. Demi kebaikannya. Perhatikan. Untuk membangunnya. Aduh saya suka sekali ayat firman Tuhan.
Sekali lagi ya, saya ulangi supaya Anda bisa lihatnya gambaran yang penuh ya. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Kalau kita nggak baca ayat yang kedua, kita pikir kok enak, kita nih orang yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Kok enak dia? Ternyata enggak loh. Kita menanggung kelemahan orang yang tidak kuat itu bukan untuk memanjakannya, tapi untuk membangunnya. Orang yang bertumbuh semakin kuat di dalam Tuhan akan dipakai sama Tuhan menjadi pembangun-pembangun hidup orang lain. Hidup orang-orang yang berantakan, hidup orang-orang yang gak kuat, yang hampir kehilangan imannya, bahkan yang sudah hidupnya tuh tidak lagi memancarkan imannya. Kita bangun bersama dengan Tuhan di hidupnya orang itu. Saya lagi suka kata membangun. Eagle Kids punya tagline itu, we are church builders. Kita tuh pembangun gereja. Kita datang itu bukan lagi cuma untuk melayani. Melayani anak-anak supaya mereka baik-baik. Kita benar-benar mau bangun hidup setiap anak-anak. Dari fondasinya, dari nanti bangunannya, mereka melayani. Dari perabot-perabotannya, kita mau bangunan yang kita bangun ini tahan uji. Dilibatkan Tuhan jadi pembangun di hidupnya orang lain. Itulah sukacitanya orang yang bertumbuh semakin kuat. Amin. Di Wahyu 3 ayat 8, Tuhan itu bilang begini. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihat, aku telah membuka bagimu pintu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Ada perkenanan Tuhan atas hidup kita. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Tidak dibutuhkan kekuatan yang super-super gimana untuk kita bisa membangun hidup orang lain. Tuhan tuh tahu kok kekuatan kita tuh tidak seberapa. Tapi kita tahu sumber kekuatan kita tuh siapa. Dan kita itu tidak menolak untuk melakukan firman Tuhan yang berkata, orang yang kuat wajib menanggung orang yang lemah dan membangun hidupnya. Tidak apa-apa, Tuhan tahu kok kekuatan kita tidak seberapa. Saya tutup dengan satu ayat. Tuhan itu menegur Petrus. Dengan kata-kata seperti ini, Lukas 22 ayat 31 sampai 32. Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Artinya dia sendiri akan mengalami goncangan. Dia akan mengalami masa di mana dia bisa meninggalkan Tuhan. Memang benar dia gagal kan, dia menyangkal dan lain-lain. Tapi untung Petrus itu tidak berakhir sama seperti Yudas. Yudas itu kalau ditampi ya udah jatuh beneran dia. Tapi perhatikan kalimat Yesus yang ini. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau. Supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insyaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Indah sekali hatinya Tuhan itu. Tuhan tuh jagain Petrus. Tuhan tuh berdoa untuk Petrus. Lalu Anda mungkin berpikir, Petrus enak ya didoain Yesus. Loh, bukannya kita sekarang juga didoakan sama Tuhan Yesus. Yesus itu sekarang menjadi pendoa, pembela bagi kita. Apa yang Yesus doakan? Mungkin sama ya seperti apa yang Yesus doakan untuk Petrus. Supaya iman setiap kita jangan ada yang gugur. Baik itu melewati lembah baka ataupun di dalam godaan untuk kompromi. Menyimpang dari kebenaran firman, imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insyaf, bahasa Inggrisnya insyaf itu return to me. If you return to me, kalau engkau sudah kembali kepada sumbernya, kembali kepadaku, kata Tuhan, kuatkanlah saudara-saudaramu. Amin. Jadilah kuat bagi saudaramu. Setiap kali
Saya sendiri juga ngalami masa-masa di mana nggak kuat. Saya ingat anak-anak yang saya gembalakan. Saya berdoa supaya saya menjadi kuat untuk mereka. Kalau Anda memuridkan orang lain, ada sebuah privilege untuk Anda. Anda akan punya alasan untuk menjadi kuat. Demi keluarga Anda, demi orang-orang yang Anda kasihi, demi orang-orang yang Anda gembalakan dan muridkan. Amin. Ya, mari kita bangkit berdiri sama-sama. Kita berdoa sama-sama supaya kita benar-benar didapati bertumbuh semakin kuat.